Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Imam Jati Pratama. Saya berusia 20 tahun dan saat ini berdomisili di Bogor. Saya lulusan dari SMK Wikrama tahun 2022 dan saat ini saya sedang menjalani kuliah di Universitas Pakuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Selain berkuliah, saya biasanya membantu pekerjaan orang tua saya. Karena orang tua saya bekerja sebagai wirausaha tempe. Maka sebelum atau sesudah kuliah biasanya saya membantu usaha orang tua saya. Nah, sebelum kuliah saya biasanya membantu mulai dari eh, merebus kacang, menggiling kacang, dan juga pengemasan dari kacang kedelai. Namun apabila selesai kuliah, biasanya saya hanya membantu pada bagian pengemasan saja. Nah, saat sekolah saya aktif menjalani magang. Di antaranya saya melaksanakan magang 3 kali di tempat yang berbeda. Yang pertama yaitu di Hino Dealer Jakarta selama 3 bulan. Kegiatan saya magang di Hino Dealer Jakarta selama 3 bulan yaitu saya menjalankan tugas sebagai desain konten kreator. Nah, di program magang tersebut saya membuat konten berupa feeds IG dengan mempromosikan produk-produk dari Hino Dealer Jakarta. Lalu pada kegiatan magang yang kedua saya lakukan di Kekitaan. Pada saat saya magang di Kekitaan, saya ditugaskan untuk menjadi copywriter. Jadi saya membuat artikel mengenai pengertian-pengertian bahasa seperti Wikipedia, lalu saya upload ke website resmi dari Kekitaan. Nah, program magang yang terakhir saya laksanakan di Kejar ID. Kejar ID merupakan situs pembelajaran yang bisa diakses oleh siswa. Nah, situs pembelajaran ini bisa berupa materi-materi dan juga bisa juga mahasiswa melakukan ujian melalui website tersebut. Nah, di Kejar ID, saya melakukan magang sebagai data analis dan data entry. Jadi saya menganalisis dulu datanya, ya berarti namanya siapa, dan juga nilainya berapa, kemudian saya masukkan ke dalam transkrip nilai dari si siswa tersebut. Nah, yang saya ketahui, data analis itu melakukan beberapa pekerjaan seperti pengumpulan data, pembersihan data, eksplorasi data, dan juga analisis statistik. Nah, pada saat berkuliah ada mata kuliah yang bernama Computer Application for Business. Nah, mata kuliah tersebut saya belajar tentang bagaimana caranya pengaplikasian komputer ke dalam ilmu bisnis. Nah, di situ saya belajar tentang aplikasi-aplikasi yang biasanya digunakan untuk bisnis seperti Microsoft Office, yaitu Word, Excel, dan juga PowerPoint. Nah, pada mata kuliah tersebut bisa dibilang nilai saya cukup baik ya. Saya mendapatkan predikat A pada mata kuliah tersebut. Baik, saya akan menunjukkan sedikit skill yang saya pelajari pada saat saya belajar di mata kuliah Computer Application for Business. Oke, baik. Di sini saya akan menunjukkan sedikit skill saya di bidang Excel. Di sini ada data, di sini tersedia ya dari mulai NPM, nama dan juga nilai-nilai. Di sini saya harus mencari nilai absolut. Nah, cara mencari nilai absolut yaitu dengan cara menggunakan rumus. Nah, pertama-tama kita harus tekan sama dengan, lalu kita masukkan nilainya. Nah, maaf, kita masukkan dulu buka kurung. Nah, setelah buka kurung baru kita masukkan nilainya. Di sini saya masukkan nilai yang pertama yaitu nilai Linux. Lalu dikalikan dengan si bobot nilainya atau si persentasenya ini. Pastikan si bobot nilainya atau si persentasenya ini kita kunci karena si bobot nilainya ini yang menjadi penentu. Baik, kita kurung, kita tambah, kita buka kurung, lalu nilai selanjutnya, lalu dikali dengan bobot nilai, jangan lupa dikunci. Ditutup kurung, tambah, buka kurung, nilai selanjutnya, dikali bobot nilai, dikunci, kurung, tambah buka kurung, cek nilai yang terakhir, nilai impress,
lalu dikali dengan bobot nilai. Jangan lupa dikunci. Nah, hasilnya akan keluar 71,50. Tinggal drag aja ke bawah. Nah, maka nilainya ketahuan. Nah, baik, untuk keterangan di sini saya menggunakan rumus if. Nah, rumusnya ini sudah saya cantumkan di sini. Oke. Nah, tinggal kita masukkan saja seperti biasa menggunakan sama dengan. Nah, di sini apabila nilai absolutnya lebih dari 56, maka keterangannya lulus. Apabila di bawah 56, maka keterangannya tidak lulus. Oke. Cetak enter. Maka ketahuan, maka akan muncul keterangannya. Nah, di sini ada 3 orang yang tidak lulus. Lalu selanjutnya ada nilai relatif. Pada nilai relatif, saya juga menggunakan rumus if. Namun rumus if-nya ini ada lebih dari 1. Saya copy aja. Lalu saya masukkan ke bagian nilai relatif. Menggunakan sama dengan juga harusnya. Nah, di sini apabila nilainya lebih dari 85, nilai absolutnya lebih dari 85, maka keterangannya itu A. Nah, apabila nilai absolutnya di atas 70, maka keterangannya B. Dan apabila nilainya di atas 56, keterangannya C. Apabila nilainya di atas 40, maka D. Dan apabila nilai di bawah 40, maka E. Nah, di sini tutup kurungnya banyak karena menyesuaikan dengan rumus yang digunakan. Berapa banyak rumus yang digunakan? Klik enter. Nah, maka akan muncul nilai relatifnya. Untuk menghitung predikat juga sama, saya menggunakan rumus if dengan lebih dari 1. Di sini saya sudah menyediakan rumusnya, tinggal copy aja, lalu masukkan sama dengan. Nah, untuk mencari predikat, di sini saya harus mengambil nilai dari nilai relatif. Nah, di sini saya klik nilai relatifnya. Apabila A, berarti keterangan predikatnya sangat memuaskan. Apabila nilai relatifnya B, maka keterangannya memuaskan. Apabila nilai relatifnya C, maka keterangannya cukup memuaskan. Dan apabila nilai relatifnya itu D, keterangannya kurang memuaskan. Dan apabila nilainya E atau bahkan tidak ada di sini, itu keterangannya mengulang saja. Pencet enter, maka akan muncul predikatnya. Tinggal drag ke bawah seperti biasa. Nah, untuk mencari jumlah mahasiswa dengan nilai A, B, C, sampai E, di sini saya menggunakan rumus CONIF. CONIF dengan S. Kenapa CONIF dengan S? Karena jumlah datanya lebih dari 1. Di sini saya masukkan saja rumusnya, CONIF dengan S. Di sini untuk kriteria satunya saya menggunakan nilai relatif. Nah, jangan lupa dikunci. Nah, lalu kriteria 2-nya saya menggunakan predikat. Jangan lupa dikunci juga, lalu klik enter. Di sini akan muncul. Nah, sama seperti sebelumnya, sama dengan masukkan rumusnya. Nah, namun di sini menyesuaikan dengan yang dibutuhkannya, yaitu mencari mahasiswa dengan nilai B. Nah, di sini kita ubah menjadi nilai B, lalu keterangannya atau predikatnya hanya memuaskan. Nah, namun untuk kriterianya sama semua ya, menggunakan nilai relatif. Nah, untuk kriteria 2-nya juga sama, menggunakan predikat. Jangan lupa dikunci. Nah, baik. Sama. Selanjutnya juga, masukkan rumus. Ubah. C. Lalu, predikatnya cukup memuaskan. Masukkan kriteria satunya, yaitu nilai relatif. Lalu, kriteria 2-nya, yaitu predikat. Nah, masukkan enter. Nah, sama saja, lanjutkan. Di sini kita ganti menjadi D, lalu keterangannya kurang memuaskan. Sama saja, kriteria satunya kita pakai dari nilai relatif. Jangan lupa dikunci. Lalu kriteria 2-nya menggunakan predikat. Jangan lupa dikunci juga. Nah, yang terakhir, nilai mahasiswa dengan nilai E. Sama saja, sama dengan masukkan rumus, lalu E, kriterianya
mengulang saja. Masukkan kriteria satunya. Jangan lupa dikunci. Lalu kriteria 2-nya. Masukkan. Jangan lupa dikunci juga. Lalu klik enter. Nah, untuk total di sini saya menggunakan rumus sum. Sum buka kurung. Nah, blok kolom yang di atasnya. Tutup kurung dan enter. Baik, cukup sekian skill yang bisa saya tampilkan untuk di bidang Excel. Secepatnya, Pak, karena saya merasa tertarik dengan lowongan yang perusahaan ini informasikan. Untuk masalah gaji sebenarnya saya sangat fleksibel, karena saya percaya seiring berkembangnya skill saya pada sebuah perusahaan, maka sebuah gaji akan meningkat seiring dengan berjalannya skill yang saya keluarkan untuk perusahaan. Namun jika ditanya nominal, saya akan menyebutkan nominal di antara 4,8 juta sampai 5,5 juta. Nah, jumlah tersebut hasil dari menghitung biaya hidup di Bogor dan juga skill yang saya miliki. Namun, jumlah tersebut masih bersifat negotiable. Baik, terima kasih atas kesempatan wawancaranya. Besar harapan saya untuk diterima di perusahaan Bapak. Selamat malam.